Coba deh pikirin sebentar. Lem, perekat, mungkin kedengarannya sepele ya, tapi benda ini tuh ada di mana-mana. Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas sains di balik lem dan mencari tahu apa benar ada versi yang lebih baik buat planet kita. Oke, kita mulai dengan sebuah teka-teki. Coba tebak, material apa sih yang paling penting di dunia ini, tapi justru paling jarang kita sadari keberadaannya? Hmm? Dan jawabannya adalah lem. Yup, perekat. Benda lengket ini yang sering kita anggap remeh, ternyata diam-diam menyatukan dunia kita loh. Mulai dari kursi yang lagi Anda duduki sekarang, sampai ke komponen-komponen kecil di dalam mobil Anda. Tapi, di balik semua itu ada sebuah rahasia. Rahasia yang agak lengket, yang perlu kita bongkar. Yuk, kita mulai dari masalah utamanya. Jadi gini, ini dia nih pertarungannya. Di satu sisi, kita punya perekat yang basisnya minyak bumi. Kuat sih, tapi ya gitu, dari bahan bakar fosil dan seringkali mengandung bahan kimia beracun. Nah, di sisi lain muncul harapan baru, perekat berbasis hayati, dari bahan-bahan terbarukan yang janjinya sih masa depan yang lebih hijau. Dan ini bukan main-main ya, kita nggak ngomongin industri kecil. Di tahun 2020 aja, nilai pasarnya itu mencapai 58 miliar dolar. Gila kan? Bayangin deh, dampaknya kalau kita bisa bikin industri raksasa ini jadi lebih ramah lingkungan. Terus solusinya gimana dong? Nah, ini yang seru. Pahlawan super kita mungkin datang dari tempat yang nggak pernah kita duga. Dari pohon. Betul, kita bakal ngomongin soal lem pohon. Oke, kenalan dulu yuk sama jagoan kita, lignin. Gampangnya gini deh, lignin ini yang bikin kayu jadi keras dan kaku. Dan yang bikin kaget, lignin ini ternyata biopolimer terbarukan kedua paling melimpah di bumi. Tapi lucunya, selama ini dia cuma dianggap limbah, sampah dari pabrik kertas. Kebayang nggak? Coba kita intip dikit ya ke level molekulnya. Kita bisa lihat ada unit-unit yang namanya S, G, dan H. Nggak usah pusing sama namanya. Yang penting ini nih, ternyata blok-blok bangunan ini mirip banget sama bahan dasar lem yang dari minyak bumi. Artinya apa? Potensinya itu udah ada di depan mata kita. Eits, tapi tunggu dulu, ada satu masalah. Lignin ini aslinya tuh kurang reaktif. Kaku gitu deh. Jadi, para ilmuwan harus kasih dia semacam makeover kimia dulu, biar kekuatan supernya sebagai lem bisa keluar. Ada analogi yang pas banget buat ngejelasin ini. Potensi lignin itu kayak peti harta karun yang terkunci. Dan tugas para ilmuwan adalah merancang kunci yang tepat buat ngebukanya. Keren kan? Nah, kunci-kuncinya ini kayak apa sih bentuknya? Jadi, kenapa sih lignin ini terkunci? Pertama, strukturnya itu rumit, ngejelimet kayak benang kusut. Kedua, colokan buat reaksi kimianya itu dikit banget. Dan ketiga, ada yang namanya rintangan sterik. Bayangin aja ada molekul lain yang ngalangin, jadi susah buat bereaksi. Ribet kan? Nah, ini dia kunci-kunci jenius dari para ilmuwan. Ada depolimerisasi buat motong-motong lignin jadi lebih kecil biar lincah, terus fenolasi, itu kayak nempelin tangan-tangan baru yang reaktif. Ada juga demetilasi, buat ngebuka pintu-pintu rahasia yang tadinya ketutup. Dan terakhir, hidroksimetilasi, ini buat nambahin semacam konektor biar bisa nyambung jadi jaringan yang kuat. Jenius banget kan caranya? Terus gimana hasilnya setelah semua yang oprek-oprekan tadi? Yuk kita lihat generasi baru perekat yang lahir dari inovasi ini. Dan hasilnya benar-benar luar biasa. Untuk perekat jenis LPU yang canggih, mereka berhasil menggantikan siap-siap ya, 80-100% bahan dari minyak bumi diganti sama lignin. Ini bukan lagi kemajuan kecil, ini lompatan raksasa. Dan kemajuannya itu nyata. Coba lihat. Jenis LPF ini udah mulai dipakai di industri beneran. Terus LPU yang tadi kita omongin, wah itu sebentar lagi bakal komersil. Jenis lain kayak LEP dan LUF juga lagi dikembangin dan hasilnya menjanjikan banget. Jadi inovasinya tuh jalan di berbagai front. Nah, ini dia buktinya, biar lebih kebayang. Lihat deh grafik kekuatan ini. Lem konvensional, kekuatannya di angka 2,5 MPa. Lignin yang masih asli, tanpa diapa-apain, cuma 1,3. Jauh kan? Tapi, setelah dimodifikasi secara kimia, kekuatannya langsung loncat ke 1,9. Udah deket banget sama standar industri. Ini bukti nyata kalau kunci-kunci tadi beneran berhasil. Tentu aja, ini belum akhir dari cerita. Perjalanannya masih panjang. Yuk kita lihat apa aja tantangan yang tersisa dan potensi gila yang ada di depan.
Iya, perjalanannya emang belum mulus-mulus banget. Tantangannya masih ada nih. Pertama, biaya produksinya masih lumayan tinggi. Kedua, karena lignin dari pohon yang beda-beda, kualitasnya harus dipastiin konsisten. Ketiga, kekuatannya harus terus dikejar biar bisa nyaingin lem sintetis. Dan terakhir, yang nggak kalah penting ya, meyakinkan pasar buat mau pindah haluan. Jadi saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungin. Siapa yang nyangka ya, kalau limbah dari pabrik kertas, sesuatu yang selama ini kita buang, mungkin banget jadi kunci buat membangun dunia yang lebih berkelanjutan. Sebuah ide yang kalau dipikir-pikir keren banget ya nggak?